Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang kajian hubungan organisme dan faktor lingkungannya, baik itu pada hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Nah, yang pertama yaitu pada hewan. Yang saya temukan yaitu pada bulu babi atau landak, atau dalam bahasa Inggris dia disebut dengan Sea urchinus, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan uni, di mana hewan ini adalah hewan avertebrata laut. Nah, para ahli mengelompokkan bulu babi ini dalam kelas Echinoidea atau filum Echinodermata. Nah, organisme ini banyak dikenal di sekitar 800 spesies di dunia, dan sedangkan di perairan Indonesia itu terdapat sekitar 84 jenis bulu babi. Nah, tubuh bulu babi ini dia berbentuk setengah bulat dan terlindung oleh struktur berupa cangkang dan duri yang bervariasi. Dalam cangkang ini dia terdapat beberapa organ, termasuk organ reproduksi berupa gonal yang dapat dikonsumsi. Bulu babi ini memiliki gonal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Gonal ini juga terdapat di dalam cangkang bulu babi jantan ataupun betina. Ukurannya itu mencapai 2 incis dan lebarnya itu 1 incis. Di dalam gonal ini tersebut terdapat sel-sel makanan. Nah, bulu babi ini tempat berlindung pada beberapa jenis ikan. Makanan beberapa jenis ikan organisme penentu struktur gangga atau rumput laut. Nah, secara ekologi bulu babi ini merupakan faktor penentu kelimpahan dan sebaran tumbuhan laut perairan dangkal. Organisme ini juga adalah spesies utama yang mengontrol struktur komunitas ganggang laut, dan atas rusaknya komunitas lumun di beberapa daerah, baik itu di pantai tropika dan subtropika. Nah, bulu babi ini sering dijadikan sebagai organisme model untuk mempelajari berbagai kepentingan, diantaranya dimanfaatkan untuk pembelajaran perkembangan awal organisme, termasuk mekanisme fertilisasi dan aktivitas telur, pembelahan, gastrulasi, dan regulasi diferensiasi dalam embrio awal. Selanjutnya, studi awal berdasarkan molekuler dari perkembangan awal dilakukan dalam sistem ini. Nah, bulu babi ini dia juga memiliki warna yang tampilannya sangat menarik dan dapat juga dimanfaatkan sebagai organisme hias, terutama dalam akuarium. Nah, yang kedua yaitu pada tumbuhan. Adapun yang saya temukan yaitu pada elamun. Dia adalah tumbuhan berbunga atau disebut juga angiospermae yang mampu beradaptasi pada kehidupan di lingkungan bahari. Tumbuhan ini dia memiliki beberapa sifat yang memungkinkan berhasil hidup di laut. Nah, adapun sifat-sifatnya yaitu mampu hidup di media air asin. Yang kedua yaitu mampu beradaptasi terhadap kondisi beragam. Yang ketiga yaitu dapat bertahan terhadap hembusan arus dan gelombang. Yang keempat yaitu mampu memproduksi dalam kondisi terbenam di laut. Selanjutnya yaitu fosfat. Fosfat ini merupakan unsur yang penting dalam daur organik suatu perairan karena bersama dengan karbon melalui proses fotosintesis dapat membentuk jaringan tumbuh-tumbuhan. Jaringan yang membentuk ini akan dijadikan makanan bagi organisme herbivora. Nah, pengukuran pertumbuhan lamun ini dapat menggunakan metode penandaan marking methods.
Nah, laju pertumbuhan lamun ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang berbeda dari tiap lokasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu jenis substratnya, unsur-unsur hara yang terkandung dalam perairan dan sedimen, kekeruhan. Nah, suhu optimal untuk pertumbuhan lamun berkisar antara 28 sampai 30 oC. Ya, yaitu pada bakteri. Adapun yang saya temukan yaitu allelopati. Nah, allelopati ini pertama kali ditemukan oleh Hans Molins tahun 1937. Nah, allelopati ini berasal dari kata allelon atau saling dan pantos atau menderita. Nah, menurut Molins, allelopati meliputi interaksi biokimia secara timbal balik, yaitu saling bersifat menghambat maupun merangsang antara semua jenis tumbuhan termasuk mikroorganisme. Nah, selain allelopati, terdapat pula hubungan antara tumbuhan yang disebut persaingan atau kompetisi. Nah, perbedaan allelopati dan dari kompetisi yaitu pada allelopati terdapat senyawa kimia yang dikeluarkan ke lingkungan, sedangkan pada kompetisi terjadi pengambilan dan penguraian beberapa faktor tumbuhan, baik itu air, hara, cahaya dari lingkungan. Selanjutnya itu sumber allelopati dalam argoekosistem. Nah, pada suatu argoekosistem, senyawa allelopati memungkinkan dapat dihasilkan oleh gulma, tanaman pangan dan hortikultura atau musim tanaman berkayu, reduksi dari tanaman dan gulma serta mikroorganisme. Nah, sumber allelopati itu ada dari gulma, dari tanaman semusim, tanaman berkayu, dari reduksi tanaman dan gulma, dari mikroorganisme, serta dari tepung sari. Nah, keberagaman potensi allelopati ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, terjadi pada perbedaan populasi, siklus hidup dan waktu tanam, tanah dan iklim, serta adanya cekaman biotik maupun abiotik. Informasi tentang keberagaman potensi allelopati ini merupakan bahan pertimbangan praktik budidaya tanaman serta penentuan jenis tanaman dan pola tanam, waktu tanam, serta tindakan-tindakan dalam pemeliharaan tanaman. Nah, secara umum kajian lingkup allelopati ini dapat meliputi aspek biokimia, khususnya pengenalan senyawa allelopati, aspek yang berkaitan dengan ekologi, fisiologi, metode pengujian, molekuler, dan genetika. Nah, yang terakhir yaitu keanekaragaman mikroorganisme jamur endofit. Nah, endofit pada daun kangkung darat penting untuk dikaji. Nah, mikroorganisme endofit ini dia adalah merupakan asosiasi antara mikroorganisme dengan jaringan tanaman. Dia memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang membentuk hubungan saling menguntungkan. Nah, mikroba endofit ini dapat memperoleh nutrisi untuk melengkapi hidup dari tumbuhan inang. Begitu juga dengan tumbuhan inang memperoleh proteksi terhadap patogen tumbuhan dari senyawa yang dihasilkan mikroba endofit. Nah, pembuatan media yang digunakan untuk isolasi jamur endofit adalah media potato dekrosa agar atau PDA. Nah, adapun media PDA adalah media kaya nutrisi dan bersifat selektif terhadap jamur endofit. Nah, pengambilan contoh tanaman daun diawali dengan mengambil tanaman
dengan memasukkan ke dalam kantong plastik bervolume 3 gram, mengambil dengan menggunakan metode sistematik, yaitu pada garis diagonal tanaman sehingga didapatkan 5 contoh tanaman. Nah, isolasi jamur Indofit ini dapat juga menggunakan metode pencucian dengan mencuci bagian permukaan daun agar steril sehingga jamur yang tumbuh merupakan jamur yang berasal dari dalam jaringan daun. Keanekaragaman jamur Indofit daun kangkung darat yang didapatkan di lahan organik ini dan konvensional yang telah diidentifikasi dibanding dengan melihat nilai indeks keanekaragaman H, indeks keseragaman E, dan indeks dominasi C. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum